أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Mahtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin, dan yang kedua baca ada hajat daripada jamaah kita baca manaqib Syekh Salman Al-Madani. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi bid darain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban gubira lahum ma taqaddama min dzambih. Imanan, nanya tertinggal. Barang siapa puasa bulan Ramadan dan mendirikan akan dia karena percaya dengan Allah, karena menuntut pahala saya diampun Allah baginya akan yang telah terdahulu daripada dosanya itu. Puasa karena Allah menyuruh kalian beribadah di malam harinya pun ikhlas karena Allah. Tapi awal di bulan Ramadan, mulai awal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dapat kita dosa diampuni Allah yang telah lalu. Untung kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaimi farhatani, farhatun li iftarihi wa farhatun li liqa'i rabbih." Adalah bagi orang puasa itu dua kesukaan. Pertama, suka pada ketika berbuka puasa itu. Kedua, suka pada ketika berdebat dengan Tuhannya. Orang puasa dikebirnya zahir dibalas dengan zahir karena mengerja perintah Allah, balasannya kegembiraan di waktu berbuka. Senangnya waktu berbuka neta menunggu untuk makan, minum dan seterusnya. Kemudian ada martabatnya di atas itu tidak ada artinya karena ini di dunia, yaitu di waktu sudah meninggal dunia orang yang berpuasa ia bertemu dengan Allah. Tidak ada kelebihan yang lebih daripada orang yang bertemu dengan Allah. Artinya tertinggi itu. Itulah lalu disebut farhatani, dua yang menggembirakan. Orang berpuasa awalnya bila kada nyaman, tapi akhirnya nyaman tak berbuka. Nah itu letaknya makna pada jiwa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun wa babul ibadati as-shaum, adalah bagi tiap-tiap suatu pintu ibadah, yaitu puasa. Maksudnya pintu orang beribadah akhirnya di waktu mengerjakan ibadah itu sempurna karena dia melewati jalur puasa. Beribadah boleh aja orang kenyang, orang lapar, ada masalah, tapi ada yang terlebih. Ibadah itu yang membuka hijab karena melewati jalannya puasa. Puasa orangnya lalu napa dia melakukan ibadah sampai bujur-bujur ikhlas, Allah membuka lalu dinding nafsu amarah itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadatun, baru mulai tidur orang yang puasa jadi ibadah.
karena badannya sudah beribadah. Walaupun di bawah tidur ya ditulis ibadahnya. Orang biasa kan badannya kada beribadah, lalu aja di bawah tidur ada ditulis ibadah. Orang membujur musyahadah kepada Allah, tidurnya tetap ditulis mengingat Allah. Artinya ada punya masing-masing jalan. Untuk agar supaya tak buka dinding sebelum kita meninggal dunia, sekurang-kurangnya di waktu sakaratul maut. Dibuka oleh Allah Ta'ala, udah untungan sudah. Kada ada lagi di jangan diperiksa dosa, karena Allah membuka rahasianya kepada orang yang diridainya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ridha itu menghapus seluruh makna yang kada baik. Dan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, "Shaim badatun sumtu tasbihun wa du'a mustajabun. Wa amaluhum mudha'afun." Dan mulai tidur orang puasa itu jadi ibadah, diamnya jadi tasbih, doanya mustajab, amalnya berganda-ganda. Nang sunnah ditulis kayak nang fardu. Maksudnya ini adalah tidak ada lainnya kita kalau bisa mengamalkan melewati jalur puasanya sebagiannya. Untung kita orang sibuk kada kawa puasa sunnah. Ramadan itu kan fardunya tambah ada sunnahnya. Sabda Nabi SAW, "Jadakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah ghulikat abwabun nar wa subirat syayatin." Ada munadin ya bagal khair halumu ya bagal syarri uqsur. Apabila masuk bulan Ramadan maka dibuka segala pintu surga, ditutup segala pintu neraka, kecuali Allah memberi anugerah baru kawa. Karena sangat jauhnya ciptaan Allah dengan makna kita punya badan yang kasar. Malaikat langsung ya dari nur, suaranya aja kada mampu kita. Kecuali diberi anugerah kawan itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dalam jazu maqamu syahr Ramadan." Ya Rabbi Allah, ma izyuhum qala man intahaka biha muharraman amil siyatan syada khamran zinan la bal min Ramadan la anhul malaikatuhu bis samawati la mithli min ahwal fa in mat fi ma baina Ramadan falaysa lahu indallah hasanatun. Bahwasanya beberapa hari umatku itu tiada diberi pahala ibadah yang didirikan akan dia oleh mereka itu di dalam bulan Ramadan. Sampai seorang laki-laki ya Nabi Allah, apa kainan mereka itu di dalam bulan Ramadan? Sabda Nabi SAW, barang siapa membukakan di dalam Ramadan akan yang diharamkan oleh Allah, atau ia berbuat amal kejahatan, atau ia meminum arak, atau ia berbuat zina, niscaya tiada menerima Allah daripadanya akan Ramadan itu. Laknat Allah dan malaikatnya di dalam 7 patala langit akan dia hingga kepada seumpama Ramadan dari tahun yang lagi akan datang. Kalau ia mati di dalam antara Ramadan yang datang, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala kebajikan. Maksudnya kita bertemu dengan bulan Ramadan, jangan lupa teruskan saja istighfar dan tobat. Itu terus saja. Jangan merasa sudah begitu bertemu dengan bulan Ramadan seperti orang bersih, jangan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi makna di dalam diri kita. Diri kita ini kan rahasia Allah. Daripada qada dan qadar, tidak ada sesuatu terjadi kecuali terbit daripada qada dan qadar Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajri min amjaddam fadhiqu majarihi bil ju'." Bahwasanya syaitan itu lalu ia dan Adam tak ada tempat lalu darah. Kamu picikan akan tempat lalunya itu dengan lapar, yakni dengan puasa.
Setiap kita ada awal kita syaitan tuh lahirnya lahir juga. Nah itu bisa merasuk ke kita untuk kita menjadi orang yang berbuat kejahatan. Ada sadar badannya, ada sadar hati. Kita tuh berbuat nang kada baik itu sebenarnya syaitan itu nang berbuat. Bagaimana cara ia tidak menyadarkan kita melewati pembuluh darah kita. Darah ini masuk ke seluruh anggota. Lalu seluruhnya terjadi. Oleh Rasulullah, kamu hendak agar supaya syaitan bisa kamu kalahkan hanya dengan menyampitkan tempat ia melewat tempat lalunya, yaitu melewati peredaran darah. Dengan apa? Yaitu dengan puasa. Nah ini seluruh manusia selain para rasul aja. Nah, sebagian para aulia mereka hafiz, mahfuz, orang yang dipelihara Allah. Rasul kan maksum. Kita orang awam nih ya kayak itu bang sudah. Masa uteng aja, jangan sombong. Kayak itu aja uteng amalannya. Astagfirullahaladzim atau bilai. Jangan sombong dengan apa aja yang terjadi. Makna seolah kita ada mengerja kebaikan dan kebaikan. Jangan. Perjalanan hidup ini panjang ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dawami qaraba bil jannah. Qala bimadza ya Rasulullah? Qala bil jannah. Akali olehmu atas sesuatu yang membuka pintu surga. Kata Sayyidatuna Aisyah, dengan apa sesuatu yang buka? Karena akan dia ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, dengan lapar, yakni membanyakkan puasa. Dan lagi datang fadilah lapar insyaallah pada bab bicara maholikat. Wallahu a'lam. Maknanya seluruhnya ini adalah Allah mendidik diri kita. Didikannya itu dengan rukun Islam, salat, puasa, zakat. Itu terus saja seperti itu sampai kan akhir umur kita. Ang fardu kan ang sunnah sama aja. Nang kita harus bujur-bujur menjadi hamba. Kalimahnya la haula wala quwata illa billah, itu nada dipakai. Jangan merasa ada punya kekuatan, jangan merasa ada punya daya. Daya itu pikiran, kekuatan itu jahir. Itu jangan ada illa billah. Nah itu isi seluruhnya. Orang sembahyang itu juga, orang puasa itu juga, orang berzakat itu juga, orang haji itu juga, orang sunah-sunahnya pun, nah itu juga. Bacaan manakib lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adalah Syekh Saman lahir di Madinah, wafat di Madinah akhir pada tahun 1132, wafat pada hari Arba 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijrah Rasulullah. Adalah beliau ahlu syariah wa tarikah wal hakikah, yaitu kutub dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Beliau wali kutub, kutubnya kutub meliputi makna kutbul aqwan, meliputlah seluruh alam semesta. Dan setiap kadar waktu yang Allah kehendaki ada harusan wali kutub.
Cuma kadarnya aja kita tidak ada yang mengetahuinya, apa 100 tahun, apa 200 tahun, apa itu. Ada aja tatarusan. Kemudian Allah, Rasulullah menyuruh Sidin menunggu kubur Rasulullah. Syekh Saman, orang anak berziarah pada zaman beliau itu, zaman 1100. Kita sudah 1400, 300 tahun lebih. Orang berziarah lalu kada minta izin sama Sidin. Ziarahnya ini itu sia-sia, walaupun badannya menghadap kepada makam Rasulullah. Rupanya sebab sia-sianya itu apa? Kada bertamu awan Rasulullahnya. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita kepada Rasulullah itu adalah beliau hayyun, hidup, kada mati kan ya. Walaupun pada besok ada kubur tapi hidup di kabrihnya. Nah di sini aja bang itu karena hidup bisa ayo kemana pas kita berziarah tajiarah kubur ada orangnya. Amuninya orang tadi minta izin kepada Syekh Saman di zaman beliau, zaman kita ini kan ada nih. Maka pas Rasulullah ada di alamnya itu. Jadi kalau kita assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab Sidin. Ayo kita sembahyang assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Nah ini zaman Sidin, zaman kita ini kan secara umumnya berziarahnya dengan hadis Rasulullah, manzarani faqad zarani, ya mailangi aku sungguh itu mailang aku, walaupun beliau sudah wafat. Kita ini waktu berziarah itu bujur-bujur berziarah ke Rasulullah, bukan ke kubur. Artinya hati ini mentak kesidin. Apakah mulai di gedung Pak seluruhnya, maka tawassullah kepada beliau, baca Fatihah, baca kepada para mursalin, pada para aulia. Kita meminta kepada Allah dengan berkah Fatihah bisa terhubung dan dengan berjumpa dengan Rasulullah, walaupun kita kada melihat mata, ini kada penting. Yang penting Sidin menerima. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Dipujilah Rasulullah, puji-pujian. Nah memang Allah nyuruh. Allah memuji Rasulullah juga, kita seolah kayak disuruh. Artinya siapa yang hendak bawa umrah nih, atau orang mau berhaji kan, ingat-ingat bujur-bujur ke Madinah, itu di waktu berziarah kepada beliaunya, bukan ke kubur. Karena Rasulullah hidup, itu sepakat sudah seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Wafatnya itu hanya perjalanan aja, perjalanan dunia, pindah ke alam roh. Kayak itu juga apabila kita berziarah kepada para aulia, karena dalil Quran lah, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu kira orang para aulia itu mati, mereka di jalan Allah, dan orang mati majar, dan orang mati macam-macam lah, mereka sabilillah sebenarnya matinya dah. Hidup aja juga dah dikuburkan daknya itu pada jahir dunia aja. Apain bagaimana dikubur itu mengalih ya, sekitarnya ada luas,
ada sesuadahnya. Kuburan itu kayak jalan untuk kita menghubung, kayak nomor HP jadi itunya orangnya ada deh makna kayak kubur berapa ukuran tak ada papanya nih itu orang tak itu orang jahil tapi mati di kubur hancur badan nih di situ pangkuburnya. Allah mahendaki orang tadi diberi ilmu ada deh di kubur tak walaupun badannya sekali diperiksa ada hancur tapi orangnya kada ada itu badannya aja ada yang bagus lanyap aja. Nah itu kada kawa dituruti ya wali kutub tadi lanyap karena memangnya sebagai presiden di dalam makna matur yang diperintah Allah ini jailum bil ardi khalifah wali kutub na itu Rasulullah kutubnya Abu Bakar Umar wazirnya imamani martabatnya kalian guru sekumpul di samping sini Syekh Saman sebelahnya Syekh Saman juga Saman mulia Saman Jalil kutub wazirnya dua imamani martabat ada lebih pada itu di bawahnya ini sudah susun lagi anak buahnya ada karenanya wali kutub bisa menguasai seperti pemerintah jadi raja sekalinya menyak ada raja itu pasti tunduk di bawah sidin karena kada boleh seikung-ikung mengalahkan wali kutub dah jadi di bawah sidinnya sebenarnya taat lalu disebut mubayaah ngarannya orang lain sebenarnya taat jasa Abdul Qadir Jailani apa aja pangkat wali sebenarnya taat di bawah kakiku sebenarnya taat tunduk karena memang kayak itu bacaannya coba ini kada tunduk jadi orang kafir kita orang disuruh kasih dengan aulia seorang sebenarnya menantang adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayangnya kepada orang yang talibil ilmi pada orang alim orang saleh pada segala orang fakir miskin la suka ia berkhidmat kepada orang datang ziarah ke kubur Rasulullah dari orang alim orang saleh pada segala orang awam dan khawas. Tidak ada suatu wali kutub pun kecuali di hatinya ditaruhna itu wa ma arsalnaka illa rahmatan nah itu kasih sayang cuma pinanya aja kayak marah padahal sayangnya orangnya kayak itu pun dan kada memandang orang tuh keluarga ada desa ikut memandang keluarga itu bubuhan kami dah ada apabila memang orang itu dikehendaki Allah sampai kepada martabatnya itu lalu kayak disayangi orang dah kayak itu bang sudah tapi orang-orang kayak itu sebenarnya disuruh menyembunyikan rahasia itu artinya jangan dikisah-kisah karena jadi fitnah orang yang menuntut ilmu dan orang alim karena di atas pangsidin orang saleh di bawah orang muslim yang sangat tinggi martabatnya itu fakir dan miskin apabila orang muslim di waktu ia kada berisi apa-apa nah itu sangat tinggi martabatnya tapi di atasnya pasti orang berilmu sehingga masuk juga sidina itu memandang mereka itu tak ada tahu kalau tuh dikira orang pindah kayak kada berduit potongannya tapi orang kada ada di hatinya itu digajulak garing awaknya ini tapi begitu bertemu orang banyak mengkaya takurihing biasa aja karena bagaimana karena Allah Ta'ala kada boleh menampaikan kepakiran itulah fakir yang sebenarnya biasa orang hidup nah itu orang masuk di dalam martabat bawah sidin itu 1, 2 di bawahnya ada 40 ada 7, 40 ada 300 sabadataan itu ada wani sama sekali kepada nang seikung tadi nang seikung itu ngarannya Abdullah nama di dunia dirubah orang wali kutub
adalah tabiat radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula menghafal musyahadatul wujud, muraqabah ibadah hingga meninggalkan dari penenang adat, melawannya akan hawa nafsunya hingga dari yang halal sekalipun. Sidin artinya belajar, belajar dilajari orang jua ilmu himpunan syariat tarekat hakikat lalu ma'rifat. Syariatnya tetap memandang ada wujud orang tua, sehingga beliau sangat memuliakan orang tua itu laksana paribahasa Tuhan di dunia. Kayak Tuhan aja itu kananya berdua kabul tah kayak apa aja anaknya ini. Biar ruang biasa tapi orang tua mah tengah malam ya tuh kabul. Kayak idza arada syai'an ayakun ayakun. Nah itu tuh jadi kada dibuang-buang dah. Maka kalau musyahadat, nah ini masuk ma'rifatnya, dan muraqabah ini latihan setelah ma'rifat dan ibadah hingga meninggalkan adat melawani hawa nafsu lalu sidin jadi wali itu. Jadi belajar ilmu ma'rifat, nah itu menyelamatkan sudah kepada jahir badan dan hati dan roh. Tetapi diganakan situ aja musyahadah aja, kada beribadah kulir orangnya malam kada mau bangun, siang bacaca aja hanya begaul nih, ada mau kada begaul kemudian malam tidur nih ya kada mau, paling orang tanya arbillah apabila diberi hidayah Allah Ta'ala, apabila kawan meneruskan ibadah bihimatnya puasa nih orangnya berbandir orangnya begaul orangnya kanyang 4 neta lawas-lawas terus saja istiqamah, jangan sedikit hendak jadi wali, hanya meneruskan daripada sunnah Rasulullah, insya Allah jadi wali. Kaitu ujar apa riwayat sebarataan dia adalah tidur ketika malam hari menaikkan sedikit juga ini kalau nih apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, kalau kasarlah ia seperti orang sakit, apabila sampai waktu sahur ia bangun dari tidurnya lalu ratib sahur, kemudian dari itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang isyraq 2 rakaat sampai seperempat hari, bangkitlah ia sembahyang duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat terabdal 8 rakaat. Nah ini turun kepada Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada mawujud kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad bangsa rahasiawan Allah. Lalu menikmati rahasia itu jahir ibadah. Lalu kata lagi kita kalau orang bisa maturakan nang kayak itu tak biasa artinya awalnya mujahadah dulu dilatih tatarusan kayak itu. Jadi kan ada ikut nang kada beribadah apabila memang orang tua nih pasti beribadah. Setelah Allah menghendaki diberi Allah karena satu rahasianya, nah itulah nang dipandangnya. Kadang ia tahu dirinya wali, kadang ia kada tahu dirinya wali. Kadang ada orang tahu bahwa orang itu wali, kadang seiku-iku ada dengan tahunya diri pun kada tahu bahwa ia adalah aulia Allah. Karena orang beribadah ikhlas enak jadi wali. Orang hanya mengikut sunnah Rasulullah, makanya turun kepada Muhammadur. Jadi Nabi Muhammad tuh kayak di hadapan kita, Allahu Akbar, kayak sembahyang duha Rasulullah di hadapan, berwudu kayak Rasulullah di hadapan udhu, mandi kayak Rasulullah mandi, sembahyang kayak Rasulullah menjadi imam, berabah kayak Rasulullah ada di hadapan, guring kayak saka guringan wala Rasul. Nah ini orangnya tuh ada kisahnya ini dia itu diuji orang ini dengan karamah. Apabila di waktu berkaramat tagiyo rawan karamat itu lalu tanggal hakikat Muhammad itu tanggal dalam diri anak pagaran karena merasa lebih pada Nabi Muhammad.
Apabila taruh saja memandang, nah itu karamat tuh mukjizat Nabi juga, nak ada apa-apa. Artinya sangat panjangnya perjalanan Umar Rasulullah. Dan lagi pula radhiyallahu anhu banyakkan puasa sunnah. Dan banyakkan riyadhah, menjauhi dari lajat dunia hingga dari yang halal sekalipun. Segala tersebut adalah hal di masa kecil sebelum balik. Pada masa itu disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, tempat makan makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai dari makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian dari itu pergilah orang tuanya kepada gurunya yang membaca Quran di waktu kecil. Dihabarkan oleh orang tuanya hal ehwal anaknya tersebut. Dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwa ia adalah waliullah. Apabila orang tadi kawa kada bahajat ke dunia, jadi kada bahajat ke dunianya, bahajat kepada kekasih Allah yang bernama Muhammad. Nah itu sangat istimewa orang tadi. Jadi makanannya itu seolah kada dimakan, karena ia memandang bukan makanan, tapi yang dipandangnya berkah daripada kekasihnya, ya nur Rasulullah. Karena nurna itu ya kadim idapi, kadim hakikatnya zat Allah, sifatnya asmanya nur idapi, dia artinya diadakan dalam ilmu Allah sudah ada, begitu jahir itu idapi ngarannya. Orang bahasa belajar lalu kan ada lagi yang dimakan itu dunia ngarannya ada duit nang di kantong kada lagi bangaran dunia. Kalau Allah Ta'ala maulah orang lain ini lebih istimewa daripada yang lainnya. Kita makan nasi dunia, ayam dunia, kambing dunia, sapi dunia, kada makan kelaparan parut. Ada orang lain ini berubah sekalinya Allah Ta'ala. Tapi kan kekuasaan Allah juga nah itu. Jikalau kada seperti ini, saya orang tua sidin tuh kada bingung. Kenapa anaknya ini mudil kada makan, tapi kada garing. Rasulullah mentarbiyah sidin lah, kayak disuapi sidin aja. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ayah merasa disuapi oleh Rasulullah di waktu mimpi kurma. Jahil Rasulullah memang menyuapi ada sidin. Itulah kalimah laqamani Rasulullah SAW talqim, menyuapi oleh Rasulullah kurma. Kalau bayi disuapi kurma madu, nah itu kan masuk dalam sunnah yang manis-manis supaya bayi itu pikirannya yang bagus saja. Jadi minum madu. Kada ada lakamani madu tanya. Auzubillahi samil alim wa inni a'udzubika wa dzurriyyataha minasyaitan. Nah itu kalimahnya. Dan apabila situ aja lah.